Halo Buduters, ketemu lagi bareng gue Pandu dari Budut 2011. Kali ini gue bareng namanya Bang Dani Irawan. Ntar lu gue nyontek dulu ya nih, karena agak panjang nih dia nih. Pendidikannya dari UI Gunadarma kemudian langsung ke Sydney sana. Halo Bang Dani, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Boleh cerita-cerita Bang? Lagi ngapain nih? Oh, sekarang ya Kesibukannya? aktivitas di digital security, IT. Perusahaan sendiri atau gimana? Boleh dibilang begitu. Waduh, entrepreneur juga dong. Ya, alhamdulillah. Bang Dani angkatan tahun berapa Bang? 90. 90? Iya. Wah, gue belum lahir tuh Bang, 90 tuh Bang. Angkatan 90. Oke Bang Dani, cerita dong Bang, dulu di Budut banyak nostalgia atau kenangan apa aja nih Bang? Jangan tegang-tegang, tegang banget sih. Orang kita lagi ngobrol santai jadi tegang begitu. Ya, di zaman gue dulu di Budut, kebetulan banyak peristiwa yang arahannya ke brutal ya. Waduh, kok jadi serem begini? Gimana tuh Bang? Karena kita biasalah, kita punya common enemy, istilahnya captur. Gue temen yang begini-begini nih. Terus 10 kan? Yoi. Padahal sebenarnya sih itu bukan kita, tapi sebelah kita. Oh sebelah, tangga STM ya? 1. Karena kalau Budut sendiri, artinya SMA 1 sendiri kan ya kalem-kalem lah sebenarnya. Jadi banyak korban-korban. Enggak, bentar. Kalau Bang Dani masuk kalem nggak nih? Ya salah satunya. Oh salah satunya, bisa. Gue kebetulan ketua kelas. Oh ketua kelas. Kelas 2 sampai kelas 3. Oke. Dan itu dipilih karena ya paling bandel katanya gitu. Oh, kata tadi kalem, sekarang bandel. Nggak konsisten orangnya kadang-kadang. Di kelas maksudnya. Oh iya di kelas. Jadi dulu kebanyakan korban-korban dari tawuran, mereka yang nggak ngerti soal tawuran. Oke. Pulang dari bimbingan tes. Pokoknya kalau anak Budut itu sekolah ekskulnya kebanyakan di PPIA atau Lembaga Indonesia Amerika bahasa Inggris. Pasti banyak anak Budut. Oke. Kemudian kalau bimbingan tes Siki Mulyono, KSM, kemudian Santa Lucia yang cewek-cewek. Kemudian satu lagi Nurul Fikri. Nurul Fikri, NF ya? Ya, NF. Jadi kurang lebih di bergaul kita anak Budut di luar itu seperti itu gitu loh. Kalau di sekolah ya kebanyakan mayoritas cowok ya kalau nggak di kantin gitu kan, atau mereka yang punya aktivitas lain gitu. Kalau gue kebetulan dua kelas ya pasti ikutlah acara-acara yang namanya majelis permusyawaratan kelas. Oke. Atau disuruh nyatet-nyatet roster kayak begitulah. Nah itulah aktivitas kita. Kalau zaman gue dulu memang kebetulan zaman dimana musik itu teman-teman itu lagi banyak nongkrong di Sabang gitu kan, di Taswara. Kemudian di Mahakam, Aquarius. Ya kebetulan banyak teman-teman seangkatan gue juga dulu mereka gemar tuh mencatat lagu-lagu baru. Top 40-nya Prambors. Karena kebetulan gue banyak kaset di rumah. Wah, denger-denger Bang Dani juga supplier kaset nih ke angkatannya. Ya, dulu. Oh, dulu. Dulu kebetulan mereka kalau beli ke gue ada diskon. Oh gitu, ada diskonnya. Beli di Sabang gitu kan, di Taswara gitu kan mahal. Waktu itu zaman kaset 2.500, 4.000, 6.000. Mereka belinya biasa satu set 10 kaset. 10. Ada yang grup yang doyan metal gitu kan, Testament, Sepultura, Pantera kayak gitu, Metallica. Hafal Ada juga yang melo-melo gitu kan, Kool and the Gang dan kawan-kawan lah. Kebanyakan mereka itu ya biasanya gue tuh rame dapat pesanan kalau Valentine. Karena kan biasa lah ya. Nembak. Bang Dani lu nembak kayak musik apaan? Lagunya apaan Bang? Apa aja gue sih. Yang penting laku. Mantan berapa mantan? Enggak punya. Ya enggak punya. Sekarang kan kebanyakan bergaul sama teman-teman cowok. Oh iya. Gitu. Tapi lempeng kan ya? Alhamdulillah lempeng. Orientasi lempeng, lurus. Nah kalau waktu kita perang itu, karena gue ketua kelas, ya padahal sebenarnya kita nggak pengen ikut tawuran. Tapi karena kelas sekolah kita juga timpuk, ya kita juga nimpuk juga ke STM waktu itu. Bela diri berarti ya? Iya bela diri. Ya kebanggaan kita karena keren. Ketua kelas ikut nimpuk gitu kan. Padahal sih intinya juga takut juga gitu kan. Karena kebetulan kita juga setiap hari memang ancamannya kalau pulang sekolah itu kalau naik bis tingkat, misalnya di Senen, itu pasti ada banyak diperiksa tuh kita tuh sama anak-anak SMA 10 atau bahkan di Keramat gitu kan. Jadi banyak cerita-cerita yang arahnya memang tadi yang saya bilang tawuran. Jadi udah nggak asing sebenarnya kalau anak Budut bicara tawuran. Gitu. Nah kita kadang-kadang ya karena kita memang aslinya
bukan orang suka tawuran, nggak pernah bawa apa-apa di tas kita gitu. Jadi kalau diperiksa lolos-lolos saja. Kebanyakan anak SMA 10 yang bawa gesper besi Apa sih, lah, kopel lah, ya kan, rantai lah itu. Dan banyak juga di tempat kita yang naik bis ke arah Priuk misalnya kan, tiba-tiba dikepruk kepalanya oleh anak SMA 10. Itu sering kejadian kayak gitu. Tuh depan mata Bang Dani pernah? Ya pernah, saya pernah ngalamin berapa kali gitu kan. Waduh. Nah karena juga kita bergaul juga, ada teman-teman kita SMP, ternyata dia sekolahnya di SMA 10. Oke. Sometimes kita aman-aman aja. Karena ternyata yang naik, yang mereka teman kita. Lu gitu kan. Jadi kita boleh dibilang safety lah ya, kalau punya teman juga di SMA 10. Ya kondisinya memang saat itu lumayan rame lah ya, soal tawuran. Kita pulang dipisah, ada yang arah ke mana tuh, ke Lapangan Banteng. Ada yang arah ke Gunung Sari. Bang Dani arah ke? Gunung Sari gitu. Gunung Sari. Karena bapak kita waktu itu kerja di PLN, Gambir. Jadi sometimes mau nggak mau dia jemput. Karena kan takut juga, khawatir lo. Kan paling top juga kalau udah SMA 1 berantem gitu kan. Pasti kejadiannya seperti itu gitu. Itu angkatan yang dialami di angkatan gue sih. Terus pengalaman lain mungkin kalau soal bolos sekolah. Baru gue mau tanya tuh Bang. Itu pernah juga ngalamin. Gue tuh ikut teman gue belajar ke Bintaro, ya karena gue ketua kelas gitu kan. Waduh. Dari Bintaro ke Budut kan lumayan waktunya. Sementara teman-teman 6:30 baru berangkat. Mau nggak mau kita sampai depan sekolah ditegur. Karena gue ketua kelas ya gue maju sendiri dong. Bu, mohon maaf Bu, mau diizin. Jadi bantalan Kami nih. telat gitu kan. Dengan harapan diizinin masuk. Ternyata yang pada saat itu petugas piket dari sekolah bilang, yang bilang kamu duluan siapa? Kamu jelas telat, ya udah. Gak boleh masuk sekolah. Jadi 8 orang kita kurang lebih ya. Dia hampir sekelas tuh 8 orang anak cowok itu terpaksa bolos, cabut gitu loh, bukan karena diniatin, enggak. Nongkrongnya di mana? Belajar bersama. Nongkrongnya di mana kalau cabut gitu, Bang? Waktu itu ya kita ke Menteng. Paling sekedar ya ada teman-teman masih yang ya beli-beli rokok gitu di situ. Baru dari situ ke Sabang. Biasa lihat kaset. Lihat CD-CD baru. Gak jauh-jauh itu aja. Kayaknya masih lempeng-lempeng aja nih ceritanya nih kayaknya nih. Kayaknya ada yang dijaim-jaim ini. Coba dong dikeluarin dong, coba dong. Ya bandelnya gitu doang. Bandelnya gitu doang tuh. Bener nih. Bener. Jangan malu-malu kita. Jangan malu gitu. Ya banyak-banyak hal lah yang mungkin ya kita juga pernah disetrap sekelas. Sama guru fisika. Jadi terpaksa kita turun ke lapangan di tengah itu kan panas-panas. Sit up. 5 kali guru fisika gitu kan. Pak Sahrul atau siapa kalau nggak salah. Gue sendiri sebagai ketua kelas sering juga ibaratnya izin keluar ke toilet atau apa. Kalau udah jam sekolah itu nggak pernah diizinin sama guru. Pasti. Iya. Dulu ada guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia gitu kan. Ya nggak tahu kenapa gitu. Tapi gue nekat aja, orang kita kebelet gitu kan. Tapi nggak boleh masuk lagi. Nggak boleh masuk lagi. Ya senang dong kalau nggak boleh masuk lagi kan. Ketinggalan lah ya. Secara watak pelajaran gitu kan. Ya banyak hal-hal yang lucu juga lah ya. Sebagai gue ketua kelas kan sering telat juga. Kan kalau kita pagi itu pasti acaranya adalah memberikan salam dan berdoa sama guru. Oh masih kayak gitu? Nah kalau hari pertama sekolah, artinya itu habis libur panjang, itu kan pasti kita berebut tempat duduk kan, kursi. Nah kebetulan karena gue juga datang telat, gue nggak pegang kursi. Ya otomatis kan yang lain pada saat beri salam duduk, gue tetap diri. Guru langsung marah ya balik kelas. Kamu kenapa diri? Gak ada kursi Bu. Berarti dia tahu kan kalau kita telat gitu kan. Iya. Meskipun ketua kelas kena hukum juga kita. Suruh ke depan gitu kan. Ya itulah pengalaman-pengalaman yang keren lah di Budut ya. Buat teman-teman. Tapi prinsipnya adalah meskipun kita santai gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kita harus serius juga kan. Untuk ngejar cita-cita kita. Kayak sekarang jadilah kita inilah. Ya yang ada yang jadi engineer, yang jadi IT dan macam-macam. Oke, ini kan sebentar lagi kan kita mau ada reuni akbar nih Bang, reuni akbar ke-10. 20 Mei Bang, 20 Mei 2023. Pas Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Bang Nani datang? Insya Allah datang. Insya Allah datang. Kebetulan gue yang kelola ikabudut.com. Sama Bang Iim ya. Bang Iim bersama. Sama Bang Iim. Ada juga tuh kita videonya. Lihat-lihat lagi lah ya. Jadi kalau bisa dioptimalkan, kita punya website, sayang banget gitu kan. Buat nyambung silaturahmi. Bang, cerita dong Bang, kan ini temanya bahagianya kita nih. Kalau Bang Dani sendiri, apa yang paling dirasa bahagia selama masa-masa jadi anak Budut? Wah,
Jadi di SMP boleh dibilang gue orang yang sangat rajin belajar gitu kan. Dia SMA nggak rajin-rajin. Nah, betul. Di Budut rajinnya bergaul gitu kan. Maksudnya rajinnya kita karena suasana baru gitu kan. Nongkrong ya? Iya. Kalau ada beberapa teman karena rayonisasi jadi bergaul terbatas, tapi kan kalau di Budut tuh ada anak SMA 1, ada anak SMP 1, SMP 216, SMP dari mana-mana ngumpul gitu loh. Yang beda-beda lah. Bahkan kita ada kadang-kadang ada anak-anak pindahan gitu kan. Jadi kita bergaul banyak. Gue dulu pernah sekelas sama keponakannya Advent Bangun. Namanya Sinario Petrus Tabangun. Karateka juga nggak tuh? Ya, kayaknya iya. Tapi anaknya culun juga gitu. Nah, itu pengalaman juga gitu kan, boy. Keren lu katanya. Lu ponakannya Advent Bangun gitu. Gue waktu kelas 1 sekursi sama orang Chinese namanya Han Dokung. Terakhir reuni ternyata dia jadi saudagar AC di Mangga 2 ya. Luar biasa. Padahal tuh jago fisika dia. Ibaratnya. Jadi pengalaman gue di Budut, gue lebih banyak mengeksplor bergaul gitu ya. Ketimbang bicara dari sisi akademis. Baru berasa setelah kuliah gitu kan. Ya. Tapi Budut itu ya bagus. Di kuliah pun, waktu gue di ospek di UI nih sebagai contoh. Waktu ditanya dari SMA mana? SMA 1, Budi Utomo. Dia langsung, wah sering tawuran dong. Sering bang. Yang nanya gue namanya Gotman Pakpahan. Oh masih hafal? Masih hafal. Gara-gara itu dia takut sama gue yang ospek gitu kan. Jadi malah jadi semacam tim keamanan buat ospek. Waduh. Cuma gara-gara gue bilang anak SMA 1 Budut. Jadi ya lumayan gitu kan. Jadi pengalaman kita di Budut itu ya taruhlah masalah kita ada bad habit dibilang suka tawuran. Padahal sih sebenarnya enggak. Tapi di sisi lain banyak teman-teman saya juga seangkatan. Prestasi bagus. Banyak yang di ITB juga banyak gitu kan. Bahkan waktu itu zamannya BPPT, zamannya State ya, banyak teman kita yang dikirim ke Amerika ya, ke NASA gitu kan. Ya, kemudian dikirim ke mana lagi ya? Pokoknya udah di UI dapat, di ITB dapat. Tapi dia juga di BPPT juga dapat. Dan salah satunya Bang Dani nih. Dan itu mereka teman-teman kita satu bemo. Teman-teman kita satu bis gitu kan. Nggak jelasin dulu bemo itu apaan. Oh, bemo ya? Kan udah ya umurnya kan. Bemo itu kendaraan yang sekarang ya mungkin kalau dengar Dono Kasino Indro ya kan. Nah, kan Dono itu bilang bemo. Nah, karena memang mirip kayak begitu ya. Kendaraan roda 3 ya kalau salah ya. Yang ada di Salemba. Rata-rata anak Salemba ya kan naiknya bemo kemudian lanjut naik bis. Bis lagi. Patas 55 ya. Turun di Pasar Baru. Iya, 55 ada. Bis tingkat. Oke. Nah, itu banyak cerita lah kalau untuk urusan perjalanan ini. Karena banyak teman-teman sejalur gitu ya. Anak Salemba, anak Keramat gitu kan. Itu biasanya satu jalur kita ke SMA 1. Itu yang paling berkenang sama Bang Dani itu ya? Iya. Yang paling bikin bahagia ketika balik ke Budut lagi buat reuni. Betul. Wah cerita-cerita itu tuh walaupun diulang-ulang kayaknya nggak bisa habis tuh Bang ya? Betul. Nah kalau buat sekarang nih Bang, harapan atau pesan-pesan Bang Dani buat anak-anak Budut, buat kita juga nih alumni muda-muda ataupun yang masih sekolah buat adik-adik Bang Dani, apa Bang kira-kira Bang? Ya pesan gue buat anak-anak Budut, generasi kita berikutnya nih, generasi XYZ, prinsipnya kayak seperti kita dulu, serius tapi santai. Kejarlah cita-cita, ya kan? Tapi juga harus tetap bisa bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman. Carilah jaringan sosialisasi, apalagi sekarang zaman sosial media, zaman teknologi. Gak usah takut untuk nggak gaul dengan teman-teman, baik seangkatan maupun satu alumni. Gua rasa itu. Itu ya Bang ya. Ajakin dong Bang, katanya teman-temannya buat datang ke reuni Akbar. Buat seluruh alumni Budut se-Indonesia, gue tunggu kedatangannya di reuni Akbar ke-10, tanggal 20 Mei 2023. Datang ke sekolah, kembali ke sekolah, tapi mari kita bahagia bareng-bareng, senang bareng-bareng. Oke ya, datang ke Budut reuni Akbar 20 Mei 2023. Oke, dadah.